Kita implementasikan yang namanya program Kampus Merdeka itu dengan mendatangkan praktisi peneliti untuk ikut mengajar di kampus kita, sehingga suasana akademik di perkuliahan untuk terutama sekarang dalam mata kuliah sanitasi ini adalah semakin dinamis. Jadi karena ada program Kampus Merdeka tersebut seperti itu. Jadi kami mengundang Bu Dr. Fiona Zakaria untuk dapat memberikan pembagian ilmu ke kampus Unitri dan khususnya mata kuliah sanitasi dan sistem pengelolaan air baku. Ya, baik, untuk ini sepertinya mahasiswa kita sebenarnya banyak loh. Kita ada 2 kelas dan termasuk juga tadi ada yang mau gabung juga dari himpunan. Kita welcome aja ya. Insya Allah mungkin akan lebih banyak lagi. Ada beberapa mahasiswa juga tapi yang tes jadwalnya sama perkuliahan yang lain. Tapi kita akan mulai 2 menit lagi, gitu ya, Bu Fiona. Sebelum kita memulai, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu untuk profil Bu Fiona Zakaria dan atau mungkin sebelum ke Bu Fiona, saya mau dulu perkenalan dulu dari teman-teman di sini. Ada beberapa ya saya wakili ya, Bu Fiona ya, biar nanti Bu Fiona bisa saya dulu. Oke? Ya, oke. Sebelumnya di sini ada dari jajaran fakultas dulu deh. Ini dari Teknik Sipil ini ada Pak Suhudi sebagai dosen keairan juga Teknik Sipil. Pak Suhudi? Oke. Ini Pak Sudi ini dari ITN, Bu Fiona. ITN Malang ya, tetangga. Ya, tetangga Malang. Sekarang jadi dosen tetap di Universitas Diponegoro Dewi. Kemudian dari Fakultas Teknik ini mungkin ada Pak Saidila atau Pak Handika. Siapa nih ya? Bentar. Oh, Pak Saidila. Ya Bu, kita bareng ini Bu. Oke, ada siapa aja di sana Pak? Saya sama Pak Handika Bu. Oh, ada Pak Handika. Mana nih bukannya Pak Handika? Oke, ya. Pak Handika bisa ngasih say hello juga sama Bu Fiona. Kita udah ketemu dua kali ini nih. Oh gitu, sebentar Bu ya. Ya. Moga dilanjut dulu Bu. Mungkin diwakili sama Pak Sadila nggak apa-apa. Monggo. Sebentar Bu ya, saya panggilkan Pak Handika ya dulu. Masih di... Santai. Oke. Ya. Oke. Disambung dulu ya. Disambung dulu. Ini ada dari Patimura ini. Apa Mbak Hedwig Ingrid, monggo silakan perkenalkan diri sebagai mahasiswa pertukaran mahasiswa. Ya. Iya Bu, perkenalkan saya Hedwig Ingrid Fiorenzi, saya dari Universitas Patimura Bu. Jadi saya adalah mahasiswa pertukaran Kampus Merdeka Bu. Dan saya kebetulan ditempatkan di Universitas Tribuana Tunggadewi Bu, dan saya memilih untuk masuk di Teknik Sipil Bu. Dan saya juga mengambil mata kuliah sanitasi Bu, karena menurut saya itu sanitasi itu memang menjadi masalah besar di negara kita Bu, terkhususnya di lingkungan kita Bu. Oke, ya, terima kasih. Ya Bu. Baik, satu lagi ada yang dari Universitas Merdeka Malang. Apa masih ada di sini? Sudah gabung? Sudah Bu. Oke, ini Mbak Maria Yosefa dari Universitas Merdeka Malang ya? Iya Bu, dari Universitas Merdeka Malang Bu. Baik, silakan memperkenalkan diri dan menyapa Bu Fiona. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Maria Yosefa. Maaf, sebentar tadi ada pengunjung.
Sipil Nanyanya siklus putus-putus tadi. semester 5 dari Universitas. Oke. Oke, ya. Kedengeran kok. Semester 5 dari Universitas Merdeka Malang ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk Maria Yosefa. Satu lagi dari Universitas Balitar, mungkin ada? Halo, Ya, selamat siang Bu. selamat Bapak. siang. Oke, ini siapa? Norbertus? Norbertus Bu, Oh Norisol. iya. Oke, silakan ke tangan kiri Norbertus. Mana Norbertus ini? Oke. Koneksinya mungkin kurang bagus. Ya, oke. Tadi ada yang dari mana tadi? Dari Blitar? Ya. Oke. Ya. Ya. Peserta kita sudah 86 mahasiswa nih, Bu Fiona. Satu lagi ya, kita dari perwakilan dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang bisa diwakilkan oleh Mbak Yusririn. Silakan, ini ketua kelasnya Mbak Yusririn. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yusririn Nuha. Saya mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, jurusan Teknik Sipil semester 5. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Fiona yang sudah ingin bergabung dan belajar bersama sama kami selaku mahasiswa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi, saya mau tahu ada siapa yang mau nyapa? Bu Fiona? Halo Bu. Oke. Ya, monggo Norbertus. Tadi hilang suaranya. Ya, kamu mau nyapa Bu Fiona? Silakan. Halo. Shalom. Selamat siang Ibu Bapak dosen. Selamat pagi di sini. Ya, siang. Love you cinta. Terima kasih Bu Fiona yang sudah mau bergabung. Semoga niat baik Ibu diberkati selalu sama Yang Kuasa. Amin. Love you Ibu. Ya, oke. Terima kasih Norbertus. Ya. Mas gini tidak peka sih. Baik, ini untuk Natasha, Okta dari mana ini? Dari Universitas Merdeka Malang. Oh ya, oke, sama ya, sama tadi ya. Baik, terima kasih. Selamat bergabung. Baik, baik untuk sekarang, mari kita dengarkan untuk perkenalan dari Bu Fiona. Terima kasih untuk perkenalan dari teman-teman sekalian. Sekarang perkenalan dari Bu Fiona Zakaria dan kemudian kita lanjutkan sekaligus untuk memulai perkuliahan ya Bu Fiona. Ya. Nanti dari fakultas terakhir aja ya. Oke, ya. Oke, terima kasih Ibu Dr. Dian untuk perkenalannya dan atas undangannya untuk memberikan materi kuliah hari ini. Nama saya Fiona Zakaria. Saya S1, background pendidikan saya ini di S1-nya dulu di Teknik Sipil Universitas Brawijaya. Tetanggaan sama Ibu Dian yang di Pengairan, di jurusan Teknik Pengairan ya. Kita satu kampus, satu kos juga. Sampai terus saya selesai, kemudian saya melanjutkan S2 ke Malaysia di University Putra Malaysia. Ya, ngambil S2-nya itu jurusan Teknik Sanitasi dan Lingkungan. Jadi penelitian saya untuk master itu waktu itu adalah pengolahan limbah domestik dengan menggunakan constructed wetland. Constructed wetland ini kalau diterjemahkan ke Indonesia apa ya?
tanah basah buatan. Wetland ini artinya seperti kolam ya, seperti kolam tapi bukan kolam juga. Ada yang kolam, ada yang airnya nggak kelihatan, airnya di bawah, tapi itu buatan manusia. Jadi kolam buatan manusia, bukan kolam natural. Kemudian setelah S2 di Malaysia, saya mendapatkan beasiswa S2 dari Chevening Program. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Itu program beasiswa dari pemerintah Inggris. Jadi terus saya memilih melanjutkan ke Universitas Oxford di Inggris. Jurusan Water Science Policy and Management. Kalau diterjemahkan ilmu air, peraturan, policy, dan pengaturan manajemennya. Jadi semua tentang air. Setelah itu nggak puas juga, saya kembali sekolah S3. Kebetulan dapat beasiswa lagi. Kalau nggak mana sanggup ya sekolah. Dapat S3, dapat beasiswa S3 dari Yayasan Gates. Bill Gates ini yang pencipta Microsoft, tapi kemudian dia udah membuat satu yayasan yang didedikasikan untuk kemanusiaan. Jadi salah satu programnya adalah riset di bidang sanitasi dan nutrisi. Ya, jadi saya dapat beasiswa dari yayasan tersebut untuk S3 di IHE Delft di Belanda. Nah, alhamdulillah setelah lulus, sebelum lulus saya sudah dapat pekerjaan di Inggris, di tempat saya sekarang di Universitas Leeds. Jadi nama kotanya memang kota Leeds, universitasnya University of Leeds. Kalau yang suka bola mungkin pernah dengar Leeds United, nggak seterkenal Manchester United, tapi lumayan lah, dulu pernah masuk top di Liga Premier. Itu background pendidikannya. Riset saya kebanyakan sampai sekarang berputar di sekitar air, sanitasi, dan kesehatan lingkungan. Oke, tapi kebanyakan lebih fokus di sanitasi, dalam artian sanitasi yang mengelola limbah tinja manusia. Begitu. Cukup panjang perkenalannya, kemudian mudah-mudahan tidak terlalu membosankan ya. Kita lanjut dengan kuliah langsung atau ada sedikit pesan? Ini Fakultas Teknik sudah siap. Monggo silakan Pak Handika, mungkin mau ada salam kenal buat Bu Fiona. Setidaknya kan ada surat dari sana. Monggo dari Fakultas Teknik. Pak Handika. Halo. Atau Bu Pasadila. Kita difasilitasi, disponsori oleh Fakultas Teknik. Jadi kita perlu mendengarkan. Halo. Ini dia Pak Handika. Ini Pak Handika, kita program studi kita teknik sipil. Bu Fiona. Selamat datang Bu Fiona di Prodi Teknik Sipil Unitri, Bu. Terima kasih banyak atas ilmu yang sangat berharga untuk kami, Bu. Oke. Kami dari itu, Bu, dari Unitri sangat itu, Bu, perlu masukan-masukan, ide-ide inovatif untuk itu, Bu, untuk keperluan Tridharma, Bu, kami, yaitu ada pendidikan, pengabdian, dan tentunya riset, ya, Bu. Nah, karena di kami itu Unitri itu yang kuat itu ada di keairan, ya, Bu. Jadi sipil keairan kami itu ada yang kami tonjolkan, Bu, untuk keluarnya. Gitu. Terima kasih banyak, Bu Fiona. Sama-sama Pak Handika. Kemudian, ya, monggo.
Terima kasih dari Pak Andika dan teman-teman semuanya dan dari Fakultas Teknik atas dukungannya dari perkuliahan implementasi MBKM ini. Baik, kita mulai untuk acara perkuliahan kita hari ini. Ya, mungkin bisa di mute, bisa di mute yang. Oke, baik. Monggo silakan Bu Fiona untuk bisa memulai perkuliahannya. Sebelum ini mungkin boleh dijelaskan Bu Dian, ada break nggak? Break. Ini kuliahnya sampai jam 4 ya? Setengah 4 mungkin bisa diselesaikan setengah 4, oke. Nanti kalau misalnya ya setengah 4, jadi kita sambil punya sudah waktu dengan tanya jawab diskusi ya. Oke, 1 jam. Kita punya waktu 1 jam 10 menit, ya. Oke, ada break atau enggak? Nggak usah break ya, kita langsung aja semua ya. Ya, tapi nanti saya bawanya santai aja ya. Jadi ini mau kamar mandi. Ya, kita santai aja. Ya, oke. Kalau perlu saya minta break, oke. Gaya kuliahnya kalau saya ngomong kan jadi bosen ya. Jadi mungkin nanti saya akan tanya-tanya sekalian belajar dari rekan-rekan mahasiswa di sini juga ya. Saya perlu tahu banyak tentang keadaan di Indonesia karena udah sekian tahun di sini, kadang-kadang saya tidak mengikuti perkembangan di Indonesia walaupun saya berusaha, tapi saya rasa teman-teman lebih tahu ya. Oke, saya share screen saya. Bisa lihat semuanya? Sudah bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, saya buat presentation mode. Ya. Oke, jadi saya diminta untuk mengajarkan tentang pengolahan limbah. Ada dua bagian, pengolahan limbah cair, ya, dan limbah yang kurang cair, limbah tinja. Semuanya limbah tinja, tapi saya bagi kepada dua bagian. Yang pertama itu limbah buangan cair, termasuk limbah tinjanya. Dalam artian ini mungkin kombinasi antara air hujan atau air limbahan lain dengan limbah domestik dari rumah tangga yang mengandung limbah tinja. Oke, disebut kalau bahasa Inggrisnya disebut wastewater, atau kalau udah masuk ke dalam perpipaan disebut sewage. Karena pipa disebut sewer, terus air limbahnya disebut sewage. Oke. Terus bagian kedua minggu depan itu lebih ke pengolahan limbah tinja yang lebih terkonsentrasi atau limbah padat. Ini biasanya limbah padat dari septic tank atau dari limbah yang disedot oleh truk tinja. Oke, saya akan jelaskan lebih jelas selanjutnya di slide berikutnya. Terus skopnya nanti bagian dari intro adalah kenapa kita harus mengolah limbah tinja ini, baik sewage atau fecal sludge. Ya, oke. Fecal sludge saya terjemahkan lumpur tinja aja ya. Mudah-mudahan setuju.
Saya kurang tahu itu terjemahan resmi atau enggak, tapi kira-kira begitu. Karena dia lebih terkonsentrasi, jadi lebih seperti lumpur daripada limbah cair. Oke, terus nanti saya akan perkenalkan jenis-jenis teknologi pengolahannya. Ada banyak jenisnya. Terus terakhir adalah perbandingan antara teknologi ini, mana yang sesuai untuk dipakai untuk keadaan tertentu. Oke, jadi saya mulai. Tadi saya singgung sedikit perbedaan antara limbah tinja yang di perpipaan dengan lumpur tinja. Oke, jadi ini di gambar ini kita bisa lihat rantai sanitasi atau bahasa Inggrisnya sanitation chain. Ya, dari toilet kita membuang tinja setiap hari. Ini pasti semua orang tahu ya. Kalau manusia sehat pasti melakukan BAB setiap hari. Nah, setelah dari toilet, biasanya ada dua sistem. Kalau kita memakai sistem setempat, artinya dia akan kotoran tinja akan ditampung di tangki seperti di gambar ini. Ini bentuknya bisa septic tank, bisa cuma galian, atau mungkin zaman sekarang ada yang prefabricated tank. Jadi tangki udah jadi terus kita tanam. Ya, septic tank juga namanya, tapi bukan dibuat bukan cor-coran, tapi tangki udah jadi. Terus kalau di beberapa tempat lain ada lagi sistem yang baru namanya container based sanitation. Jadi ini ditampung dalam satu kontainer, kadang-kadang di bawah. Ya, kadang-kadang di bawah tanah seperti ini, kadang-kadang dia di atas di toiletnya. Oke, ada satu lagi sistem yang mungkin kurang familiar buat kalian, sistem yang memisahkan urin dengan tinja. Disebut sistemnya urine diversion. Kemudian bisa sekalian saya tunjukkan gambarnya ya, tapi kebetulan belum ada di slide, jadi saya browse aja, boleh ya? Boleh. Tadi namanya apa? Urin apa, Bu Fiona? Urine diversion. Oke. Jadi dia toiletnya itu ada dua tangki. Yang satu untuk menampung tinjanya, yang satu lagi untuk menampung urin. Urin ini apa ya? Pipisnya. Pipis. Jadi cair dan lebih padat. Jadi nah, ya seperti ini salah satu contohnya. Ada jenis-jenisnya. Ada yang kalau yang ini itu ya kalau sistem yang pakai disiram. Oke, jadi toiletnya seperti ini. Nggak terlalu jauh beda dengan toilet biasa, tapi nanti yang berbeda di tangki penampungannya, seperti saya tunjukkan di sini. Oke. Ini kurang populer di Indonesia karena sebagian orang menganggap susah untuk
terutama kaum laki-laki ya, karena untuk ini pipisnya masih duduk atau pipisnya masih jongkok. Jadi kurang populer karena kurang nyaman mungkin. Dan satu lagi karena kebiasaan kita tuh kita selalu suka dengan sistem yang siram ya. Jadi kalau pakai sistem seperti ini tuh penampungannya harus besar kalau kita pakai sistem siram dengan air. Oke, jadi ini tentang urine diversion. Saya kembali ke presentasi. Nah, itu sistem yang memakai penampungan dengan tangki, ya, yang ditampung atau kita sebut sanitasi setempat, on-site sanitation. Ini pada satu saat tangkinya akan penuh. Jadi harus dikuras supaya bisa dipakai terus toiletnya. Jadi dikuras dengan menggunakan sistem kuras. Salah satunya adalah truk tinja yang datang untuk menyedot, terus idealnya dia akan membawa lumpur tinja hasil sedotan dari tangki tersebut ke unit pengolahan tinja. Kemudian lebih ideal lagi sistemnya nanti ada dari situ setelah pengolahan akan ada rencana untuk membuang secara aman. Nah, itu keseluruhan sistem ini disebut rantai sanitasi untuk sanitasi setempat. Nah, tadi saya sudah sebut bahwa ada satu lagi sistem yang menghasilkan, kalau sistem setempat seperti ini, dia akan menghasilkan lumpur tinja, yaitu fecal sludge ini. Ya, tapi kalau sistem yang satu lagi, yang menggunakan sistem perpipaan, jadi sistemnya dari toilet, dia langsung terkoneksi dengan jaringan perpipaan. Jadi, nggak ada tangki, tidak ada truk tinja. Ini toilet dan unit pengolahan tersambungkan dengan sistem perpipaan. Di Indonesia mungkin ini agak jarang, walaupun ada, tapi mudah-mudahan ini sistem perpipaan untuk limbah tinja ini populer untuk perkotaan. Karena kan di perkotaan sulit menemukan tempat untuk menggali septic tank atau tinggalnya kan berdekatan, rumahnya rapat-rapat atau malah tinggal di bangunan tinggi gitu ya. Jadi nggak mungkin untuk menggunakan sanitasi setempat di perkotaan besar. Nah, sistem sanitasi yang menggunakan perpipaan ini akan menghasilkan sewage. Jadi yang dibawa ke unit pengolahan ini adalah sewage atau limbah tinja cair. Pipanya ada yang terpisah, artinya cuma membawa limbah tinja saja, atau ada sistem perpipaan yang kombinasi. Jadi nanti limbah tinja dari rumah tangga itu bercampur dengan air hujan dari jalanan, jadi dia tergabung dengan sistem drainasi perkotaan. Jadi bisa dibayangkan konsentrasinya berbeda-beda ya. Kalau sewage ini konsentrasinya lebih cair, lumpur tinja konsentrasinya lebih kental. Oke. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah bagian unit pengolahan ini. Jadi treatmentnya, unit pengolahannya. Oke, mungkin akan saya singgung sedikit tentang reuse atau penggunaan kembali atau disposal, pembuangan.
Sampai di sini saya mau cek teman-teman bisa paham sejauh ini? Bisa, Bu. Bisa ya. Ada yang mau ditanya atau kurang jelas? Oke, saya anggap nggak ada. Nah, merefleksi di Indonesia, kembali merefleksi di Indonesia, kebanyakan sebenarnya yang kita menggunakan sistem sanitasi setempat. Walaupun tinggalnya di Jakarta, yang notabene kota besar dan padat, tapi sangat sedikit sekali yang mendapat sistem koneksi ke sistem perpipaan. Kalaupun ada sistem perpipaannya biasanya peninggalan Belanda dari zaman dulu, dan biasanya bukan dijadikan untuk perpipaan untuk limbah tinja, tapi lebih ke perpipaan drainase perkotaan. Ya, jadi perpipaan untuk limbah tinja itu kurang populer di Indonesia. Saya nggak tahu kenapa. Yang kita banyak gunakan sistem sanitasi setempat. Jadi yang banyak nanti mungkin kalau teman-teman lulus yang banyak kita temui adalah lumpur tinja. Jadi sistem pengolahannya disebut IPLT kalau nggak salah saya, Institusi Pengolahan Limbah Tinja. Ya, jadi yang diterima di situ adalah lumpur tinja. Di Malang kalau nggak salah udah ada. Dian tahu nggak, Dian? Iya, tapi ada di itu di daerah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang ya. Tahu ininya apa? Berapa persen masyarakat Kota Malang yang menggunakan IPLT tersebut? Belum tahu, Bu Fiona. Kemarin itu masih kita belum survei banyak ke sana. Cuma memang ada sudah. Alhamdulillah udah ada ya. Dulu belum ada. Jadi kalau biasanya yang kita lakukan di Indonesia itu dari kita panggil sedot tinja, servis sedot tinja, truknya datang. Terus kita nggak peduli lagi dia buang limbah tinjanya di mana. Biasanya dia buang aja di mana-mana tempat yang dekat, biar ongkos transportnya murah, nggak habis banyak bensin. Gitu. Jadi ini jarang sekali kita temukan di Indonesia. Ya, sistem pengolahannya. Jadi barang aneh ini buat apa sih sebenarnya pengolah IPLT ini? Nah, di sini saya jelaskan kenapa. Oke, jadi di dalam bisa tolong di mute yang ada feedback dari belakang. Oke, terima kasih. Jadi kotoran tinja manusia itu mengandung banyak sumber penyakit. Jadi saya sebutkan di slide ini ada virus, ada bakteri, ada parasit lainnya, cacing, ya. Dan ini yang saya sebutkan 1 gram. Ini 1 gram aja, padahal 1 gram itu cuma secuil, seujung kuku. Nah, kita, masing-masing kita, setiap harinya kita memproduksi paling enggak 100 gram. Jadi ini semua kali 100 setiap hari, minimum. Ya. Tergantung mungkin makannya banyak, jadi buangannya mungkin lebih banyak lagi. Sebenarnya yang normalnya antara 200 sampai 400 gram setiap hari. Oke. Jadi banyak sumber penyakit yang kita hasilkan, dan ini semua
ini semua harus dipastikan bahwa kita tidak terekspos dengan penyakit ini. Oke, jadi kotoran itu diurus dengan baik. Jadi dari toilet harus ditampung, kemudian harus dibawa ke unit pengolahan. Nah, saya sebutkan tadi ada perbedaan antara limbah tinja cair dengan lumpur tinja. Itu sebenarnya masalah konsentrasi. Konsentrasi dalam arti konsentrasi cairan ya, bukan konsentrasi pikiran. Oke. Jadi yang kita hasilkan setiap hari itu tinja, kotoran tinja itu bahasa Inggris disebut feces atau stool ya. Jadi ada tinja segar ya. Semua orang tahu lah, nggak usah saya letakkan gambarnya kan. Ada tinjanya aja, ada tinja bercampur dengan pipis atau urin, ada tinja bercampur dengan pipis dan bercampur dengan air waktu kita cebok dan siram, itu bercampur dengan air ya kan. Nah, di bagian dunia lain ada yang mereka tidak terbiasa untuk cebok ya, dan tidak menggunakan sistem toilet yang pakai siraman. Jadi yang untuk tipe toilet seperti itu yang dihasilkan adalah tinja bercampur dengan urin, bercampur dengan material untuk cebok selain air, ya bisa jadi pakai ashes, ini bahasa Indonesianya apa ya? Ini semacam bubuk gitu ya. Ada yang pakai tisu toilet atau material yang lainnya. Oke, jadi beda jenis limbah tinja yang mereka hasilkan. Oke. Ada lagi yang ini semua di toilet. Tapi kalau kita menggunakan sanitasi setempat di tampungan toilet tersebut, kita akan menemukan ini lumpur tinja campuran yang sebagian sudah terolah dengan bakteri-bakteri yang ada di dalam tinja tersebut, ya. Jadi ini mungkin udah berapa hari, udah berapa lama, bukan tinja segar. Jadi ceritanya kalau tinja dikumpulkan dalam penampungan, ya, di tinja itu kan ada bakteri ya. Jadi mereka di dalam situ akan terjadi dekomposisi secara alami. Nah, dekomposisi ini disebut juga termasuk dalam pengolahan limbah tinja, ya, pengolahan alami. Nah, ini yang kita temukan dalam penampungan limbah tinja di toilet. Untuk sewage, saya sudah jelaskan tadi, semua limbah tinja yang bercampur dengan air, dengan urin, ini dan terkoneksi dengan sistem perpipaan disebut sewage. Ada lagi septage. Nah, septage ini istilah khusus untuk limbah tinja yang ditampung di dalam septic tank. Jadi bisa dibayangkan ini biasanya ini adalah lumpur cair, lumpur tinja, lumayan cair karena bercampur dengan air siraman. Kemudian ada satu lagi namanya black water. Black water ini atau air hitam
Ini biasanya istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sistem tinja yang bercampur dengan macam-macam, ya, kebanyakan dengan mungkin bercampur dengan air hujan juga, udah ada di dalam sistem perpipaan, tapi masih segar. Oke, jadi banyak nama yang digunakan untuk tergantung dengan sistem pengolahan, sistem sanitasi limbah tinja tersebut. Jadi kalau teman-teman nanti baca literatur yang berbahasa Inggris akan menemukan istilah-istilah ini. Oke. Nah, karena konsentrasinya berbeda, jadi karakteristiknya juga berbeda. Ya, saya Bu Dia minta saya untuk pakai gambar, tapi susah ya untuk menjelaskan ini karena karakteristik daripada limbah tinja ini biasanya digambarkan ditunjukkan dengan perbedaan komposisi kimia. Jadi saya berusaha supaya kuliah ini untuk yang basic sekali ya, nggak advance, karena ini nanti kita akan berkenalan dengan parameter limbah tinja seperti biological oxygen demand (BOD) atau chemical oxygen demand, terus kandungan solids apa ya, limbah padat. Jadi mungkin setelah kuliah ini nanti saya akan berikan bahan bacaan supaya nanti teman-teman bisa belajar sendiri untuk pengenalan perbedaan karakteristik dari lumpur tinja. Tapi secara gampangnya aja ya, secara gampangnya mungkin bisa dibayangkan kalau sewage itu lebih cair daripada lumpur tinja dari septic tank gitu misalnya, dan kandungan solidnya juga kurang. Jadi lebih gampangnya makin cair lumpur tinja tersebut, volumenya makin besar, tapi konsentrasinya lebih kecil. Oke, terus ini saya ngajak teman-teman untuk berpikir sedikit, mana sih yang resikonya lebih tinggi untuk kesehatan lingkungan? Apakah kotoran tinja segar yang ada di terekspos gitu, ya, misalnya orang BAB bukan di toilet, jadi kita akan dapat stool in the open kayak ini, atau limbah tinja yang tertampung di dalam galian atau pipa yang bocor, atau limbah tinja yang tidak terawat. Mana yang resikonya lebih tinggi untuk kesehatan lingkungan? Mungkin ada yang bisa jawab? Monggo, silakan. Itu Bu, limbah tinja yang tidak terawat, Bu. Oke, jadi kalau ada orang BAB sembarangan di luar gimana? Kan bisa jadi pupuk, Bu. Kenapa? Bisa jadi pupuk? Oke, ya bisa. Ada pendapat lain? Silakan, ada lagi? Tadi yang infiltration pit itu apa, Bu Fiona?
Infiltrating pits itu kayak kita punya jamban yang galian yang tampungannya galian tanah. Cubluk ya? Tapi dia jadi dia terserap ke dalam tanah. Limbah tinjanya. Oke. Itu berbahaya atau enggak? Atau yang resikonya tinggi atau enggak? Ya. Sama yang terakhir untreated septic. Ini udah dibawa ke IPLT, tapi tidak terolah sepenuhnya. Ini sudah dibawa oleh ini sudah dibawa oleh IPLT tapi tidak terolah. Kalau yang ini masih di dalam cubluk, dia dalam galian. Yang satu lagi ini stool in the open. Jadi yang ini yang dua yang di tengah ini, yang di tengah ini dia di dalam tanah, kita nggak kelihatan. Ya. Yang dua ini dia di luar. Tapi yang ini sudah diangkut, yang ini belum diangkut. Septage kan dia udah berapa lama di dalam septic tank ya, mungkin udah bertahun-tahun di septic tank. Jadi mungkin dia sudah mengalami dekomposisi. Tapi kalau yang ini fresh, yang ini memang benar-benar buangan tadi pagi misalnya. Oke, ada yang jadi bisa disampaikan? Mungkin dari silakan. Yang pertama. Yang pertama, yang paling resiko ya. Kenapa tuh? Karena yang pertama yang masih fresh itu belum mengalami dekomposisi atau belum mengalami pengolahan limbah, terus akan menyebar kepada masyarakat umum melalui udara. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, bisa diterima. Teman-teman bisa terima nggak? Bisa setuju nggak? Yang pertama tadi bukan juga benar jawabannya. Kalau saya ditanya, semuanya berbahaya karena semuanya masih belum bebas dari bibit penyakit. Oke. Tapi mana yang paling berpotensi untuk kontak dengan manusia? Jadi misalnya BAB sembarangan, tapi BAB-nya misalnya di desa yang jauh, jadi tetangganya mungkin jarak rumahnya 1 kilometer gitu. Jadi nggak ada exposure ke manusia juga. Jadi mungkin aja ya ini tidak terlalu berbahaya, tergantung konteks. Oke. Nah ini yang dari jamban atau dari pipa yang bocor bisa jadi berbahaya. Misalnya ini di perkotaan, tetangganya dekat-dekat, terus dia menginfiltrasi ke sumur air. Ya, jadi kan ini sumur air kan orang pakai untuk macam-macam, untuk mandi, untuk minum juga bahkan. Jadi ini juga bisa berbahaya, resikonya bisa juga tinggi, tergantung konteksnya di mana. Nah, untreated septage, jadi limbah tinja yang hasil kurasan dari septic tank tadi, tapi tidak terolah, juga bisa berbahaya. Misalnya waktu dibawa dia jatuh-jatuh di jalan atau apalah terus kena ke manusia, ada kontak dengan manusia melalui lalat atau melalui udara, angin dan sebagaimana. Jadi semuanya mengandung resiko, tapi tergantung konteksnya di mana, tempatnya di mana. Oke, jadi nggak ada yang bisa bilang bahwa yang resikonya lebih tinggi salah satu. Semuanya punya resiko, tapi tergantung tempatnya di mana. Nggak susah kan? Ya, cuma
mudah-mudahan ini kita udah habis makan siang kan, jadi jadi tidak mengganggu selera makan ya. Jadi bayangin soal tinja dan lain-lain. Mudah-mudahan teman-teman baik-baik saja ya. Inilah resiko untuk perkuliahan bidang sanitasi. Jadi kita ngomongnya ngomong kotor, tapi ngomong kotor yang benar. Oke? Ya. Ya. Oke. Lanjut. Nah, prinsip pengolahan lumpur tinja itu sebenarnya yang kita mau adalah untuk mematikan bibit penyakit tadi. Ya, bibit penyakit atau disebut pathogens. Oke, untuk mengurangi atau mendeaktivasi bibit penyakit. Oke, ini ada karikaturnya sedikit. Ini buatan keponakan saya loh, dengan saya tante yang bangga. Jadi prinsip untuk pengolahan tinja tersebut adalah satu, starvation. Starvation ini jadi bibit penyakitnya bibit penyakit itu kan bentuknya mikroorganisme ya, bisa virus, bisa bakteri, bisa protozoa atau pokoknya mikroorganisme. Nah, jadi dibuat supaya mereka lapar, jadi mereka nggak bisa hidup lagi. Ini namanya starvation. Predation ini dia saling memakan. Mikroorganismenya saling memakan, jadi dia mematikan temannya. Jadi yang hidup cuma mikroorganisme yang tidak menyebabkan penyakit. Exclusion ini dipisahin, ada teknologi. Nanti ini terkait dengan teknologi masing-masing. Oke, desiccation ini pengiringan. Partitioning ini di pembagian. Oke, kemudian ada pengolahan dengan menggunakan temperatur. Jadi seperti diketahui mikroorganisme penyebab penyakit dia bisa hidup di kisaran suhu tertentu. Jadi supaya dia mati, kita buat lingkungannya itu dengan temperatur yang dia tidak bisa hidup, apakah lebih panas atau lebih dingin. Oke. Nah, itu prinsip-prinsip pengolahannya. Bentuknya seperti apa sih? Nah, minggu ini kita bahas wastewater treatment atau sewage treatment ya. Jadi kita bahas treatment yang biasanya untuk limbah tinja dari sistem perpipaan. Oke, yang paling populer namanya activated sludge. Ini semuanya yang saya sebutkan tadi pengolahan biologis. Jadi dia menggunakan mikroorganisme itu sendiri. Jadi mikroorganisme yang terdapat di dalam kandungan tinja tadi. Cuma kita kondisikan supaya dia bisa mematikan mikroorganisme yang penyebab bibit penyakit. Oke. Jadi yang paling banyak digunakan di dunia dan paling kuno ya mungkin teknologinya adalah activated sludge. Activated sludge ini apa artinya? Activated sludge ini kalau kita terjemahkan lumpur yang diaktifasi. Artinya lumpur tinja tersebut kita jadikan untuk aktivator untuk mengolah semua lumpur tinja yang lain. Oke, jadi bentuknya ada pertamanya influen ini masukannya, ini limbah tinja tadi yang belum terolah dimasukkan ke dalam tangkapan dengan aerasi. Aerasi ini, oh ya, saya lupa sebutkan. 30. Mori.
Halo. Oke. Sistem activated sludge ini menggunakan sistem aerobik. Aerobik artinya memerlukan oksigen. Ini sangat teknikal ya. Jadi mungkin habis kuliah ini saya minta teman-teman untuk membaca lagi, membaca bahan kuliah ya biar bisa ngerti. Kalau enggak agak sedikit susah untuk menjelaskan. Jadi kalau aerobik ini yang kita gunakan adalah mikroorganisme yang juga yang tipe hidup dengan oksigen. Jadi supaya mereka hidup diperlukan aerasi. Ya, jadi makanya ada aeration basin. Jadi kita aktivasi dulu mikroorganismenya di sini. Kemudian sekaligus untuk pengendapan, jadi mereka di sinilah mikroorganisme ini berinteraksi dengan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Jadi apakah mereka nanti saling memakan atau melalui mekanisme yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Oke, di sini. Jadi ini namanya reaktor. Kadang-kadang disebut reaktor juga. Nah, dari sini akan ada endapan, ya. Kemudian dari sini yang di atasnya ini akan yang bagian yang tidak terendap, yang biasanya udah lebih bersih. Ya, ini masuk ke secondary clarifier. Tapi kan masih ada kandungan sedimen juga di sini. Nah, sedimen ini mengandung mikroorganisme yang baik tadi, yang mikroba pengolah. Jadi sebagian akan dikembalikan ke dalam aeration basin ini. Jadi ini prinsip utama untuk pengolahan dengan menggunakan activated sludge. Agak rumit, tapi saya cek dulu. Teman-teman bisa ngikutin atau enggak? Itu kayak bak kontrol bukan? Kenapa? Bisa, Bu. Bisa. Bak kontrol. Kalau bak kontrol dia satu arah aja. Dan itu cuma bak kontrol untuk mendistribusikan biasanya, untuk box distribusi aja. Jadi tidak ada aerasi. Maaf Bu Fiona, mau tanya Bu. Ya, silakan. Ya, Bu, kalau di Malang Bu ya, setahu saya itu septic tank itu Bu. Dia septic tank itu ada temannya Bu, yaitu sumur resapan. Nah, itu apakah hampir sama dengan ini ya Bu ya? Jadi resapan airnya tuh dia akan mengalir di sumur resapan, nah tinjanya itu mengendap di septic tank gitu Bu. Apa hampir sama Bu konsepnya? Konsepnya bisa tapi tidak serupa gitu ya. Jadi kalau untuk septic tank yang kita gunakan itu, jadi yang terjadi di septic tank itu serupa dengan ini, serupa dengan di aeration basin, tapi kondisinya tidak terkondisi aerobik sepenuhnya. Jadi sebagian besar adalah anaerobik. Ya. Kemudian kalau ada sumur serapan, itu sedikit sekali pengolahan yang terjadi di situ, karena dia mengandalkan serapan, jadi tidak terjadi pengolahan di dalam sumur serapan. Berarti sebenarnya tidak efektif ya Bu ya, sumur resapan. Sebenarnya tidak efektif karena itu juga memakan itu Bu, biaya lumayan mahal. Dengan adanya dua konstruksi itu Bu, ada septic tank sama sumur resapan dulu Bu. Iya, ya tergantung Pak, tergantung loadingnya. Jadi misalnya itu didesain untuk satu rumah ya, sumur serapannya juga lumayan besar. Terus
jauh dari sumber air dan tetangga juga jauh gitu ya. Jadi untuk skala tersebut mungkin efektif, udah cukup gitu untuk kasus itu. Tapi misalnya rumahnya dekat-dekatan, terus dekat sumur, jadi bayangkan sumur serapan itu yang jadi air tinjanya masih belum terolah sepenuhnya, terus terserap ke sumur. Jadi kan bisa beresiko juga. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang efektif juga. Di Malang itu sebenarnya kan itu Bu ya, ada kemarin pas kami pengabdian ke Batu Bu ya, itu ada kan banyak peternak sapi Bu. Nah di sana itu Bu, tinjanya sapi itu dimanfaatkan untuk itu loh Bu, untuk gas, untuk kompor dulu Bu, biogas. Nah, biogas, ya. Nah kira-kira apakah mungkin Bu ya, misalkan tinja dari penduduk itu sebenarnya itu sudah ada Bu di beberapa perumahan tuh sudah menerapkan itu Bu yang septic tank komunal dulu Bu. Jadi satu blok dijadikan satu septic tank. Nah itu apakah memungkinkan, misalkan Bu ya, kan kalau misalkan per rumah kan tidak mungkin ya Bu ya, kan mungkin materialnya kurang Bu ya untuk jadikan biogas. Nah misalkan komunal itu kan sudah banyak Bu, apakah memungkinkan tinjanya itu bisa dijadikan biogas itu? Mungkin sekali Pak, dan itu mungkin sekarang konsep yang populer ya, jadi menggunakan kembali sumber daya yang kita punya, sumber daya sampah ya itu. Jadi tapi mungkin harus direncanakan dengan baik ya, jadi mungkin berapa rumah, jadi loadingnya direncanakan berapa, terus dimensi kalau biogas tuh ada biogas dome namanya ya. Jadi itu Bu, itu tergantung pengembangnya dulu kan, kadang kalau pengembangnya dia tuh konsepnya enggak green building itu juga itu Bu sulit untuk mengembangkan kayak komunal itu kan juga biayanya juga relatif besar juga gitu. Iya, jadi tapi kan tuh kayak jadi soal biaya gitu. Soal biaya menarik Pak, nanti bisa kita lihat mungkin teroffset gitu karena dia kan menghasilkan energi ya. Jadi mungkin kalau hitung-hitungannya pas, inilah gunanya jadi insinyur ya, hitung-hitungannya pas, dia mungkin jadi dengan adanya fasilitas biogas itu kita nggak perlu beli gas misalnya untuk masak, ya kan? Jadi ada biaya yang tertutup dari situ. Gitu. Kemarin sudah diterapkan di Batu sih Bu, tapi Bu, yang kotorannya sapi itu juga sudah bisa beberapa rumah tuh sudah nggak beli gas itu loh Bu. Oke. Iya, karena kan juga gas metana kan juga nggak baik juga tuh Bu di lingkungan. Iya. Kalau itu berita baiknya katanya gas metana dari tinja manusia lebih besar loh Pak daripada tinja sapi. Karena manusia makannya macam-macam. Jadi meskipun kan dari segi Bu ya, dari segi volume kan sebenarnya dari manusia kan lebih kecil, tapi dia lebih berenergi berarti Bu ya. Iya, konsentrasi metananya lebih banyak setahu saya ya. Tapi gini aja Pak, kita jadiin bahasan untuk minggu depan ya. Oke. Minggu depan masih ada lagi tuh. Minggu depan masih ada, dan minggu depan khusus untuk lumpur tinja dari sanitasi setempat. Iya Bu. Jadi Bu ya, satu lagi ya Bu ya. Jadi biasanya gini Bu, kalau kita bangun rumah itu kan biasanya septic tank itu diletakkan di depan rumah, konstruksinya nanti dikasih plat beton, baru dikasih taman dulu Bu. Nah, kalau kita melihat kayak bagannya Ibu yang anaerobik atau UAS itu kayaknya kan juga kompleks ya Bu ya. Jadi ada beberapa elemen-elemen sanitasi yang harus dibangun itu kompleks, tidak sesederhana yang saya lihat itu loh Bu di rumah-rumah itu Bu. Nah itu berarti memang membutuhkan infrastruktur yang maksudnya investasi yang lebih banyak ya Bu ya. Kalau
pengen anunya bagus loh Bu. Iya. Sanitasinya bagus. Iya. Kalau di Jawa Timur masih yang sederhana Bu. Apalagi sekarang ada bioseptic tank itu loh kalau tidak salah, yang fabrikasi langsung jadi dipasang itu kan ada juga. Iya. Ada filternya juga ya. Iya, itu semua itulah kita di Indonesia lebih banyak menggunakan sanitasi setempat. Jadi yang rumit pengolahannya seperti yang saya jelaskan sekarang ini mungkin itu barang aneh. Jadi kita jarang menjumpai di Indonesia. Tapi ini untuk wawasan kita semua bahwa ini yang kita perlukan untuk sistem pengolahan tinja yang tersentralisasi, yang terpusat. Jadi ini skalanya skala apakah sekawasan atau seperkotaan gitu. Jadi biasanya satu kota punya beberapa, nggak cuma satu unit pengolahan air limbah. Ya. Bisa jadi ya Bu ya, misalkan kayak yang bermasa banyak itu kayak pondok pesantren, sekolah itu bisa ya Bu ya. Bisa, kan kalau tapi kita rumah itu kan sulit itu berhadapan dengan masyarakat. Kalau misalkan ke institusi kayak sekolah, pondok pesantren itu kan mengandung itu Bu ya, potensi tinja yang banyak. Iya, benar. Nah, pokoknya perkotaan semua potensi tinjanya banyak, besar kan. Jadi tergantung skala. Ini yang saya bicarakan sekarang mungkin skalanya puluhan ribu orang. Ya, satu unit ini bisa untuk puluhan ribu orang. Makanya untuk desainnya biasanya digunakan person equivalent atau PE gitu ya. Jadi ini skalanya puluhan ribu. Sedangkan yang tadi yang kita bicarakan untuk sanitasi setempat, apakah biogas dome, mungkin paling banyak mungkin skalanya ribuan gitu, ya, ribuan orang, atau lebih kecil dari itu. Atau mungkin untuk yang komunal septic tank, yang septic tank bersama itu malah paling kurang dari 100. Jadi kita bicara dengan skala yang berbeda di sini. Jadi makin besar tentu investasi infrastrukturnya lebih besar. Tapi yang kalau kita bagi dengan orang yang teruntungkan dengan fasilitas ini, tentunya mungkin sama, bisa jadi sebanding gitu. Oke, tapi jangan mentang-mentang ini untuk wawasan kita. Kalau kita belum ada di Indonesia, bukan berarti kita tidak merencanakan ini untuk ke depan, karena kita kan masyarakatnya makin tambah ya, populasi bertambah, kota makin padat. Ada saatnya nanti sistem sanitasi setempat itu tidak bisa lagi, tidak cukup lagi. Jadi mungkin suatu saat kita harus berpikir untuk pindah ke sistem perpipaan dengan instalasi pengolahan seperti ini. Apakah ada ya Bu ya di luar negeri itu yang menampung tinja-tinja orang itu Bu untuk dijadikan usaha gitu, usaha energi? Ada. Gitu ya Bu. Kalau tertarik, minggu depan kita bahas kasus studi kasus. Ya. Oke. Jadi PR buat saya dan PR untuk yang lain juga. Nanti insya Allah saya share link atau bahan bacaan untuk semuanya untuk minggu depan supaya semangat. So, energi sekarang itu Bu lagi digaungkan. Oke. Iya, energi. Dan kita energi terbarukan ya. Jadi nggak pakai
nggak pakai energi tidak terbarukan lagi. Ya, terbarukan. Jadi biar muter Bu tinjanya, biar bermanfaat. Ya. Oke. Banyak, Bu. Terima kasih Pak Andika masukannya. Mudah-mudahan nanti kuliah minggu depan kita lebih semangat lagi ya. Oke, saya lanjutkan supaya materi ini tercover. Nah itu tadi yang barusan ini baru satu sistem aja. Ada satu lagi yang memakai sistem anaerobik. Jadi mikrobanya tidak perlu oksigen untuk hidup. Jadi sistem seperti ini bisa dibayangkan dia tidak menggunakan terlalu banyak energi. Ya, jadi karena nggak perlu aerasi atau tidak perlu, cuma perlu energi untuk mengalirkan limbah cair tadi. Jadi saya ambil contoh di sini adalah sistem UASB, Uplift Anaerobic Sequence Batch. Jadi dia ada beberapa tahapan di sini, ya. Tapi pengolahan utamanya adalah di sini, di sedimentation tank. Ayo. Bisa di-mute yang ini yang ada. Jadi sistem utamanya di sini, terjadi pengolahan utamanya di sedimentation tank. Ya, jadi mikrobanya di sini dengan mekanisme yang saya sebutkan terlebih dahulu terjadi di sini, dan bisa secara fisik kita bisa lihat akan terjadi endapan yang akan disalurkan ke digestion tank. Nah, ini tadi disebutkan sama Pak Andika soal gas. Lumpur tinja akan selalu menghasilkan gas. Ya, gas metana terutama. Ini termasuk gas rumah kaca ya. Jadi kebanyakan apakah dipakai untuk energi atau dibakar. Jadi dia tidak teremisi ke udara. Nah, itu untuk sedimen. Sementara untuk yang bagian yang cair akan dialirkan ke dalam filter bed ini, dan menggunakan sistem saringan gravitasi. Air yang sudah lebih bersih, limbah cair yang sudah terolah, dialirkan ke tempat lain. Tentu di sini ada kontrol kualitas juga nantinya, supaya dia aman untuk dialirkan ke sungai atau ke badan air yang lain. Dan ini skala besar juga, skala besar, jadi skala puluhan ribu orang juga. Nah, itu dua contoh dari untuk pengolahan limbah tinja cair dari perpipaan. Mungkin yang belum saya sebutkan adalah pre-treatment. Pre-treatment itu pengolahan sebelum ke treatment utama. Jadi biasanya ada tangki untuk memisahkan, untuk tangki pengendapan dulu juga sebelumnya, ya. Jadi lebih mudah untuk unit pengolahan utama untuk mengolah limbahnya. Jadi teknologinya ada settler atau clarifier tank, ada Imhoff tank. Ini
udah punya slide-nya kan. Kalau mau tahu bentuknya, mungkin bisa di Google ya. Wim Hof tank ini bentuknya kayak segitiga gitu tadi, kayak seperti ini. Tapi jadi endapannya bisa teralir langsung secara gravitasi ke bawah, jadi nggak perlu dipompa. Nah, jadi materi saya untuk minggu ini sampai saya pecah sampai di situ. Jadi seperti rencana minggu depan saya akan membahas tentang fecal sludge treatment, yaitu pengolahan untuk limbah tinja dari sanitasi setempat. Nah, ini mungkin teman-teman akan lebih familiar sama Pak Handika tadi juga udah disebut teknologi-teknologi baru yang sedang digalakkan di Indonesia. Nah, ini kita akan bahas minggu depan semuanya. Jadi sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk yang limbah tinja perpipaan, kalau ada. Silakan, ada yang mau bertanya? Itu tentang yang dari awal tadi. Seperti menarik sekali yang tadi di awal tadi ya. Tentang yang tadi Bu Fiona yang tentang anaerob ya. Sepertinya kita yang dimaksud dengan Pak Handika yang ada sumber resapan itu hampir sama dengan anaerob mungkin ya. Karena begini, kalau misalnya saya tuh di daerah di rumah di daerah perumahan saya itu 4 rumah itu ada satu sistem, mungkin apa itu dimaksud dengan anaerob ya. Jadi ada satu sistem, dia itu ada satu itu buat lumpur tinjanya, kemudian satunya itu buat resapannya. Nah, pada saat ini penuh nanti itu biasa bareng-bareng kita ngangkut, kita minta diangkut ke truknya. Nah, yang satunya ini itu dibuangnya itu ke tanah atau ke saluran yang ke mana itu, ke saluran drainasenya. Ini seperti itu. Apakah mungkin seperti itu ya? Misalnya yang di rumah-rumah itu mungkin memang yang di anaerob itu ya mungkin ya Bu Fiona ya? Kalau sifatnya, karakteristiknya sebagian besar sepertinya anaerobik, Bu Dian. Oh, aerobik. Karena lebih mudah untuk mendapatkan kondisi anaerobik daripada aerobik. Kalau mau dapat kondisi aerobik, kita mesti usaha lebih, ya. Jadi kita harus mengalirkan oksigen, apakah dengan aerasi. Jadi airnya itu ada balon-balon udaranya disuntikkan ke dalam limbahnya. Jadi perlu usaha lebih untuk dapat kondisi anaerobik. Jadi dengan gambaran sistem Budian tadi, kemungkinan besar sebagian besar adalah anaerobik. Mungkin sedikit ada campuran dengan aerobik. Itu di atas, di permukaannya. Waktu airnya mengalir, dia akan menciptakan bubble udara gitu. Jadi kemungkinan di permukaannya aerobik. Terus anoksik ya, anoksik itu bukan aerobik sama sekali, jadi ada sedikit banget oksigen, itu anoksik. Baru aerobik, sama sekali nggak ada oksigen. Tapi kemudian kalau kita bicara soal serapan, kita mungkin akan bertemu dengan air tanah juga. Jadi apakah kondisi aerobik atau anaerobik akan bergantung dengan pergerakan air tanah juga. Karena ada sedikit udara dari air tanah kan ya. Dan air tanah itu juga mengalir dia. Jadi mungkin dari situ ada sedikit kondisi aerobik. Tapi masalahnya dengan sistem seperti ini kita nggak bisa kontrol apakah aerobik atau anaerobik gitu. Jadi
sehingga efektivitas pengolahannya juga kita sulit untuk mengukur. Begitu. Demikian sehingga jadi biasanya untuk sistem-sistem yang seperti ini skalanya kecil-kecil. Gitu. Jadi untuk skala rumah tangga atau skala tadi Ibu Dian bilang 4 rumah tangga sepertinya masih efektif. Tapi kalau kita udah bicara satu kawasan gitu, satu di Noyo misalnya ya nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Oke. Mungkin ada yang lain dari teman-teman yang lain yang mau bertanya. Silakan. Saya lihat di chat. Belum ada. Silakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ada yang bertanya. Itu kalau kita itu kalau kemarin tuh saya sempat sampaikan sama mahasiswa itu tentang black water dan grey water, Bu Fiona. Apakah ada istilah seperti itu juga? Ya, black water. Yang kita bicarakan dari tadi itu mungkin bisa dikategorikan black water ya, Bu Dian ya, karena ada tinjanya black water. Nah, grey water biasanya adalah limbah cair domestik yang nggak mengandung tinja. Jadi misalnya air cucian, air dari kamar mandi, gitu ya. Nah, itu biasanya disebut grey water. Nah, berarti tadi kita ada tambahan ilmu lagi berarti. Tadi kita sudah ketemu black water, ternyata ada lagi tuh yang lainnya itu fish plus urin dan apa itu materialnya ya. Berarti sudah agak lebih banyak lagi ilmu tambahan tuh ya, selain daripada yang hanya black water saja. Begitu ya Bu Fiona ya? Iya, jadi maksudnya ada banyak istilah yang digunakan untuk air limbah ya. Jadi bagian ya, jadi tergantung yang kita hadapi yang mana gitu. Jadi kita mesti tahu. Ada mau lagi tanya Bu Fiona. Bu ini kan sebenarnya kan Bu ya, kayak masalah limbah itu kan misalkan mengenai air tanah kan juga berbahaya tuh. Nah itu apakah di luar tuh apakah ada kayak semacam polisi gitu Bu yang mengawasi limbah sanitasi rumah-rumah itu kayak misalkan government-nya tuh pemerintahnya itu punya sebuah perangkat dulu Bu. Ternyata misalkan rumah A dia tidak memenuhi standar sanitasi. Nah itu apakah sebelum perencanaan atau pas proses IMP itu apakah misalkan pas berjalannya waktu dicek terus seperti itu? Kan kalau di Indonesia belum ada Bu. Seperti itu. Iya. Nah, kalau di luar tuh apakah sama? Bukan jadikan di Inggris tuh Bu. Itu apakah sama kayak sudah ada polisinya gitu? Nah, jadi saya masih sharing screen ya. Jadi di sini bisa dilihat ini sscsusana.org. Ini saya perkenalkan satu tools untuk mengamati sebenarnya aliran limbah tinja kita itu aman atau tidak aman. Gitu ya. Ini terkait dengan konsep safely managed sanitation. Jadi saya tunjukkan mungkin satu contoh. Indonesia kok nggak ada ya? Ada tuh. Nggak ada ya. Indonesia. Nusantara ini malah apalagi. Tunggu ya. Harusnya ada, tapi maksudnya kalau di gedung kan saya itu bidangnya gedung Bu, itu kan misalkan ada permasalahan itu ada forensiknya itu loh Bu, misalkan tuntutannya memenuhi standar apa enggak, ada cracking. Nah itu kalau desain sanitasi itu apakah ada kayak itu Bu kontrolnya seperti itu maksud saya. Jadi misalkan diterapkan di rumah saya mau ngecek sanitasinya itu
bagus apa enggak itu enggak ada ya Bu ya. Kalau di negara maju Bu. Di negara maju. Nah, di sini jadi ada institusinya. Ada institusinya untuk di sini kalau dilihat ke tracker ini 100% kita tidak ada yang BAB. Oke. Jadi semuanya tersambung ke sistem sanitasi yang layak, gitu, yang aman. Jadi ada institusinya dan biasanya yang mengurusinya itu ada institusi swasta, ya, udah diswastakan dan ada hukumnya. Jadi kalau misalnya koneksi ke perpipaan dari perumahan ada yang bocor, jadi ada sanksinya. Pokoknya ya kita bisa kalau institusi itu tidak bertanggung jawab, tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk memberikan servis sanitasi yang aman, ada sanksinya gitu. Jadi semuanya udah terkait sama hukum gitu, Pak. Jadi tapi masalahnya gini, untuk khusus untuk sistem sanitasi biasanya yang bertanggung jawab adalah pemerintah setempat. Jadi kalau di perkotaan pemerintah kota, kalau bukan di perkotaan pemerintah apa ya? Di sini nggak ada desa, tapi ya seperti itu ada pemerintah pedesaannya. Di sini masih ada juga yang menggunakan sanitasi setempat kayak septic tank gitu ya, tapi misalnya di daerah pertanian gitu yang jauh gitu, yang tidak bisa dibangun, yang tidak efektif dibangunkan sistem perpipaan gitu karena terlalu mahal gitu ya, karena rumahnya jauh mungkin berkilo dari kota. Tapi kalau untuk kota udah 100% sistem perpipaan. Jadi semuanya udah di handle sama pemerintah kota at least atau pemerintah regional. Nah, yang saya mau tunjukkan ini tapi nggak jadi-jadi. Ini Nah, ini bahasa Indonesia akhirnya. Ya, jadi ini adalah cara untuk melihat apakah kita aman atau enggak. Ini untuk skala perkotaan, skala satu kota. Oke, jadi di sini ada dua sistem seperti saya sebutkan tadi, ada yang air limbah artinya disalurkan ke perpipaan, ada yang lumpur tinja yang dari sanitasi setempat. Jadi di sini disebutkan semua dan diberikan proporsi berapa banyak yang aman, ya artinya yang jalur hijau dia mengalami dari penampungan terus masuk ke IPAL, ya IPAL skala kota, terus udah terproses dan terus dibuang dalam keadaan sudah terproses. Jadi ini jalur hijau, artinya sanitasi yang aman. Ya, tapi mungkin yang merah ini disedot, tapi nggak sampai ke pengolahan. Jadi dia masuk ke jalur merah, artinya dia tidak aman. Kalau jalur merah ini selalu berakhir ke lingkungan, bisa ke air tanah, bisa ke drainase atau badan air, tapi dia tidak terolah, belum sempat terolah. Gitu, Pak. Jadi siapa sih yang melakukan ini? Siapa yang mengawasi ini? Ini sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah perkotaannya. Tapi kan nggak yang untuk mendapatkan data seperti ini susah sekali karena kita masih kurang monitoring untuk ini. Kenapa kurang monitoring? Karena tidak ada platform hukumnya, jadi tidak harus pemerintah perkotaan melakukan monitoring seperti ini. Itu. Jadi saya pikir harus ada yang memulai, mungkin dari universitas membuat riset untuk melihat bagaimana sistem
penyaluran limbah tinja di suatu tempat gitu, dibuatkan SFD. SFD ini namanya sheet flow diagram, diagram alir tinja. Oke, kalau ada yang tertarik untuk membuat ini bisa hubungi saya, nanti kita mungkin bisa sharing sama-sama. Udah ada kalau nggak salah saya di Balikpapan, dan ada beberapa pelatihan untuk membuat ini, tapi saya nggak tahu, saya tidak mengikuti siapa yang hadir waktu itu dari Indonesia. Gitu Pak. Tapi kalau ditanyakan siapa yang bertanggung jawab, terus bagaimana perbandingannya dengan negara-negara maju, Indonesia ini masih jauh banget. Kita bahkan belum punya atau sedikit sekali punya sistem pengolahan yang benar gitu, yang untuk skala besar. Gitu. Jadi perlu dimajukan, Pak. Iya, perlu dimajukan. Dilihat juga itu, Bu, untuk anggaran pemerintah kita untuk proyek sanitasi juga tidak ada. Yang ada cuma gedung, keairan kayak gitu, Bu. Maksudnya tidak sampai merambah ke sanitasi, itu belum ada sama sekali. Iya, nggak usah itu. Sekarang saya tanya, institusi departemen mana atau kementerian mana yang mengurusi masalah ini? LH, Bu ya. LHK. Hidup. Bukan PU ya? Bukan. Kayaknya bukan, Bu. Tapi LH itu banyak mengurusi landscaping, Bu, taman-taman. Nah itu dia. Jadi maksudnya institusi mana juga kita belum jelas untuk masalah ini, ya kan? Karena untuk pembangunan infrastruktur jelas kita perlu dari kementerian apa namanya sekarang, PUPR. Itu kita perlu mereka. Tapi sementara untuk manajemennya, untuk pengurusannya kita perlu mungkin dari LHK gitu. Jadi maksudnya ini urusan satu ini masih intra kementerian, masih antara kementerian gitu, belum ada yang khusus untuk ngurus ini gitu. Jadi kan kita susah, misalnya untuk alokasi anggaran juga susah. Jadi bukan prioritas siapa-siapa. Gitu. Fiona harus bersuara ke Pak Jokowi ya, Bu ya. Aduh Pak, saya bukan siapa-siapa. Anaknya Bapak PUPR. Iya, pensiunan sekarang udah nggak ada apa-apa. Bu Fiona, ini ada yang bertanya loh mahasiswa ini. Ishak, monggo Ishak, bisa dibicarakan langsung. Bisa di-unmute. Ishak. Oh, oke, ada. Ini saya juga lihat di chat-nya nih. Ini Bu, di Ya Ishak mau bicara langsung? Iya Bu, ini Bu. Jadi yang saya tanyakan itu parameter penentu sistem air limbah. Untuk skala pemukiman itu di mana Bu dan apa aja? Oh ya, ini gimana nih? Bisa saya sebutkan aja mungkin. Tadi saya ada sebutkan parameternya, namanya, BOD atau Biological Oxygen Demand. Ini yang paling banyak digunakan untuk limbah cair. Ada lagi COD, Chemical Oxygen Demand. Ya, jadi efektivitas pengolahan limbah air itu nanti kelihatan. Misalnya nanti disebutkan, oh ini akan
mengurangi BOD sekitar 90%, gitu biasanya. Ya. Atau jadi yang kalau dalam bahasa Inggris saja disebut removal efficiency, gitu. Jadi removalnya berapa persen, 90%, 80%, diukurnya dengan BOD. Gitu ya. Itu satunya. Saya akan sharing mungkin bahan materi untuk dibaca untuk Ishak dan kawan-kawan khusus untuk parameter. Karena kalau kita bahas ini ada macam-macam. Ya, kalau BOD ini untuk kandungan organik, dia menunjukkan kandungan organik. Tapi ada kandungan kandungan partikel padat itu namanya solid. Itu ada lagi parameternya, ada total suspended solids, ada total solids, itu. Jadi ada macam-macam bagiannya. Dan itu semua parameter yang kita gunakan. Ada satu lagi yang khusus untuk mikroba, biasanya untuk limbah tinja parameternya itu kandungan coliform, E. coli, mikroba yang ditemukan dalam tinja. Jadi kalau untuk air minum itu harus 0/100 ml. Tapi kalau untuk air terolah itu standarnya kalau nggak salah saya 100 koloni per 100 ml. Jadi nanti saya akan bagikan literatur tentang ini, terus tentang standar pembuangannya juga, ya, standar pembuangan air limbah yang sudah terolah. Oke. Boleh ya, Ishak? Iya, Bu, ditunggu, Bu. Oke, terima kasih banyak. Oke, menarik sekali pembicara kuliah kita hari ini. Ini malah sudah lebih, Bu Fiona, dari 3:30, Iya. benar kan? Kalau kita khususnya, iya bonus, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita mulainya jam 4, ya selesai jam 4, nanti Mas 5 lagi ya. Ya, kita kelihatan ya teman-teman. Baik, Pak Andika, terima kasih atas diskusinya, sangat menarik sekali. Gimana ini? Tadi dari Ishak sudah jelas ya tentang ini, masih dasar. Kita nanti yang minggu depan masih ada lagi ya Ishak dan teman-teman. Kita ada satu pertemuan lagi khusus untuk treatmentnya ya dan teknologinya. Kita memang dicanangkan untuk yang minggu kemarin, mohon maaf, kita ternyata Bu Fiona harus terbang ke Sudan. Jadi ke Jordan. Ke Jordan, ya ke Jordan. Dapat apa Bu Fiona? Ada kegiatan workshop untuk climate change. Jadi mohon maaf, saya jalan-jalan dulu, nggak bisa ngasih kuliah. Ya, sampai mampir ke Laut Mati katanya gitu. Oke, terima kasih. Kita minggu depan masih ada lagi. Nambah lagi ya Bu Dian ya. Ya, minggu depan ya Pak. Bu, jadi ini nanti Bu paling enggak setelah mengikuti mata kuliah ini dari kuliah tamunya Bu Fiona itu Bu. Jadi teman-teman dikasih PR aja Bu, untuk topik risetnya mereka Bu. Untuk topik riset skripsi itu loh Bu. Ya. Jadi mungkin yang kira-kira bisa diambil atau dikonsumsi oleh mahasiswa itu kira-kira apa? Oke. Kan ini ada masih banyak tuh Bu, yang sanitasi ini apalagi di Indonesia itu tidak ada yang riset dulu Bu. Jadi dan kita belum ada loh Pak Andika skripsi yang dari teknik sipil yang tentang sanitasi, tapi ada satu orang, itu orang Aceh loh Bu Fiona, mungkin bisa dibantu nanti sama Bu Fiona untuk skripsinya. Ada satu orang itu di Aceh, dia dari Aceh dan dia mau ngambil ini juga di Aceh. Nanti mungkin bisa dibantu sama Bu Fiona. Atau mungkin nanti menyusul juga Ishak akan mengambil sanitasi bangunannya, silahkan. Dan lain-lainnya teman-teman. Lihat kondisi Bu Fiona pas
pas ibu apa tidak. Boleh. Nah, itu. Kan kita menggunakan teknologi sekarang, jadi bisa supervisi jarak jauh. Jadi insya Allah malah mungkin bisa ketemu lebih sering daripada asistensi biasa. Mantap kan Bu Fiona? Jadi teman-teman yang mau ngambil skripsi atau ini bahan bisa kita kolaborasi ya Pak Handika ya, bisa difasilitasi. Ya, untuk sepertinya kita di Merdeka Belajar ini kita difasilitasi deh untuk adanya bimbingan dari dinas luar, dari instansi luar. Jadi kita memanggil ke sini. Ya, kalau misalnya Bu Fiona sekalian untuk merefresh kembali bagaimana sih bentuknya skripsi ya, terutama untuk teman-teman di Indonesia ya, mungkin bisa dibantu untuk kita bimbingan. Nanti saya dampingi Bu Fiona, tenang aja. Siap. Ya, siap mendampingi. Baik, sepertinya kita waktunya sudah cukup ya. Bu Fiona juga mungkin udah siap-siap mau kerja juga. Betul ya? Oke. Iya, mau sarapan. Belum sarapan. Belum sarapan. Sama lalapan ayam udah ya. Terang tuh, di belakang jendela udah terang kan tadi. Ya, betul. Baik, untuk yang lainnya bisa kita akhiri hari ini. Bagaimana, Clemencia? Sudah cukup? Sudah, Bu. Oke. Ya, Gregoria, Seran? Cukup ya? Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Cukup, Bu. Ya, siap. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Cukup. Ya, terima kasih teman-teman, kita jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Ini kita ada pamit ya. Belum, ntar kasih foto dulu. Belum. Foto dulu. Foto dulu, Pak Andika, ayo foto dulu. Ayo kameranya dinyalakan dulu. Mau difoto dari sana apa dari fakultas Pak Andika? Saya pandu aja Bu ya. Oke, monggo. Sip. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Print lagi, Bu. 1. Oke. 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi, Bu Fiona. Terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol dari WhatsApp. Sehat selalu. Sehat lagi. Insya Allah. Dunia akhirat, Bu. Amin. Ya Allah. Terima kasih banyak. Siang, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Bu. Terima kasih. Salam untuk Manchester United ya, Bu ya. Saya penggemarnya. Terima kasih, Bu. Oke, izin live ya. Makasih Pak Handika, makasih. Makasih teman-teman ya. Makasih Budia, Pak Sadila. Terima kasih, Pak. Teman-teman semangat ya. Semoga ya. dapat topik skripsi sanitasi ya, terkait tinja-tinja ini ya. Tinja-tinja. Visual aja kita bilang ya. Visual apa tadi? Visual. Visual keywords. Oke. Pak Andika ini. Semangat teman-teman. Dadah. Dadah, makasih. Antique.